Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya mau minta tolong untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya Bapak. Oke, Mas Rifan ya. Oke, bisa dipimpin doa, Mas. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Rifan ya. Tadi udah pimpin doa. Oke, setelah kita berdoa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita dengarkan dulu ya lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman bisa dengarkan baik-baik. Oke, kita telah mendengarkan lagu Indonesia Raya bersama. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena saya juga guru baru di sini ya. Nah, jadi ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi saya kenalan dulu sama kalian. Nah, jadi nama saya itu eh, Muhammad Ferisya Rizky ya. Itu nama lengkap saya, biasanya dipanggil Riza. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa panggil saya Pak Riza gitu ya. Meskipun saya masih muda, nggak apa-apa dipanggil Pak. Nah, oke. Setelah kita kenalan, saya juga kan belum kenal ya sama kalian satu-satunya. Nah, nanti seiring dari kegiatan pembelajaran ini, maka saya akan semakin kenal dengan kalian gitu. Jadi santai aja, nggak apa-apa. Nah, oke. Sebelum kita memulai, eh, kalian udah pada buka Google Classroom belum? Sudah. Oke, bagus ya. Nah, pada Google Classroom tersebut saya sudah menyediakan link presensi. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa mengisi link tersebut sebagai presensi untuk bukti kehadiran pada pertemuan kali ini. Jangan sampai tidak ngisi ya, karena kalau nggak ngisi saya anggap tidak hadir gitu. Nah, oke.
Setelah kalian selesai melakukan presensi, nah sekarang saya mau tanya sama kalian nih, karena kalian yang belajar ya hari ini. Nah, ada yang tahu nggak? Jadi hari ini itu kita mau belajar apa gitu? Materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu? Bisa dijawab? Izin menjawab, Pak. Oh iya, Mbak Yunita, silahkan. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi tentang logika matematika, Pak. Ya, betul sekali. Berarti Mbak Yunita ini sudah buka Google Classroom ya, sudah cek-cek ya di sana ada apa aja, ada materi apa aja yang mau dipelajari gitu. Oke, bagus. Saya harap juga yang lain seperti Mbak Yunita ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu sudah tahu materinya itu apa yang mau kita pelajari itu. Oke. Nah, selanjutnya saya mau menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, yaitu logika matematika. Saya izin share screen terlebih dahulu supaya kalian tahu hari ini itu kita mau belajar apa dan tujuan apa saja yang mau kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, jadi ini ada KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu ada KD 3.22 dan KD 4.22. Nah, untuk yang kedua KD ini hampir sama ya, cuma yang KD 4 itu untuk penyelesaian masalah kontekstual, untuk keterampilan. Nah, jadi fokus kita pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, di mana isinya ada pernyataan sederhana, kemudian ada negasi dari pernyataan tersebut, ada pernyataan majemuk, dan negasi dari pernyataan majemuk tersebut. Dan yang terakhir nanti ada penarikan kesimpulan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, dan yang kita harapkan tentunya ya untuk pembelajaran hari ini, yang pertama kalian itu peserta didik ya mampu membandingkan kalimat pernyataan dan kalimat terbuka dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menentukan negasi atau ingkaran dari sebuah pernyataan dengan benar. Nah, selanjutnya mohon maaf, tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian itu dapat menganalisis pernyataan majemuk yang berupa nanti ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi dengan benar. Nah, kemudian yang keempat ada peserta didik dapat membuat tabel kebenaran dan tabel kebenaran ingkaran untuk pernyataan majemuk yang dipelajari. Yang kelima, peserta didik dapat melakukan penarikan kesimpulan dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan majemuk dengan benar. Nah, mungkin kalian masih bingung ya, jadi pernyataan majemuk ini apa, lalu pernyataan ini apa. Nah, oleh karena itu nanti kita akan belajar logika matematika. Nah, karena ini juga termasuk materi baru untuk kalian. Oke, dari yang saya sampaikan sekilas, ada nggak yang tertarik sama materi logika matematika ini? Atau ada yang penasaran gitu, pingin cepat-cepat belajar gitu? Atau masih bingung? Ya, sepertinya masih bingung ya. Karena materi logika matematika ini juga termasuk asing bagi kalian ya. Jadi gini, nah kalau kita belajar matematika itu kan biasanya kita menerapkan rumus, lalu kita hitung-hitungan, mencari ini itu gitu kan susah. Nah jadi kalau pada pembelajaran kita kali ini materi yang kita pelajari itu di luar dari itu semua gitu loh. Nah jadi logika matematika ini matematika tapi tidak seperti matematika pada umumnya yang kalian pelajari gitu. Jadi ini merupakan hal baru apalagi kalian masih kelas 11 ya, kelas 11 SMK. Nah, jadi logika matematika ini juga cukup penting sih untuk kalian pelajari. Nah, oke, sekarang bisa perhatikan ya share screen saya. Nah, ini dia. Nah, jadi kita akan kenalan dulu sih dengan apa sih logika matematika itu. Teman-teman bisa perhatikan dengan baik ya. Nah, jadi logika matematika itu adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang logis. Nah, cara berpikir ini dapat berupa cara menentukan benar atau tidaknya suatu pernyataan. Misalkan, air sungai bermuara di danau dan di laut. Nah, itu kan merupakan kalimat yang bernilai benar, karena memang air sungai itu bermuaranya di danau dan di laut. Nah, kemudian ada pernyataan lagi bahwa air adalah zat cair dan zat padat.
Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Karena apa? Karena air itu kan kenyataannya atau faktanya kan cuma zat cair ya. Nah, jadi air itu bukan padat. Jadi ini salah. Nah, untuk contoh lebih sederhananya ini. Misalkan Mbak Yunita ini mengatakan kalau Mas Rifan Adi ini pakai kacamata. Nah, itu kan kalimat yang bernilai benar karena memang Mas Rifan ini pakai kacamata gitu. Kalau Mas Rifan tidak pakai kacamata, berarti pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Yunita ini salah karena ya Mas Rifan nggak pakai kacamata gitu. Nah, jadi sebenarnya secara tidak langsung ini kalian itu sudah menerapkan logika matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja kalian itu tidak sadar gitu. Nah, padahal sebenarnya apapun yang kalian ucapkan lalu keseharian kalian itu pasti berhubungan dengan logika matematika. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari kalian nanti akan diskusi tentang materi hari ini karena ini modelnya itu problem based learning ya. Nanti saya kasih permasalahan, nah kalian yang mempelajari materi dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Sebelum sesi diskusi, saya akan menyampaikan materi logika matematika ini secara singkat dulu untuk pengantar kalian. Jadi nanti waktu kalian diskusi itu tidak bingung gitu. Sudah tahu mau pelajari apa saja. Oke, kalian bisa perhatikan baik-baik sambil rebahan juga enggak apa-apa ya, namanya juga daring kok. Asalkan diperhatikan gitu. Oke, untuk materi yang pertama ini ada pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, jadi apa itu pernyataan dan apa itu kalimat terbuka akan kita pelajari sekilas ya di sini. Nanti untuk lebih detailnya kalian bisa diskusi sendiri ya, sesuai dengan permasalahan yang saya berikan. Next. Nah, ini dia. Nah, jadi pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti memiliki nilai benar atau nilai salah. Nah, secara gampangnya, supaya kalian bisa paham, jadi pernyataan itu merupakan kalimat yang punya nilai benar atau nilai salah. Langsung kita contoh supaya lebih jelas. Nah, ini dia. 10 adalah bilangan genap. Ini adalah pernyataan yang benar. Karena 10 memang bilangan yang genap. Nah, selanjutnya ada kalimat berapa usiamu sekarang? Ada tanda tanyanya ini. Berarti kan ini kalimat tanya. Nah, jadi bukan pernyataan. Karena pernyataan itu merupakan kalimat, bukan kalimat tanya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini Malang ibu kota Jawa Timur. Nah, ini benar apa nggak salah, Mas Rifan? Salah. Oh iya, salah. Karena apa? Karena ibu kota Jawa Timur bukan Bukan Malang. bukan Malang. Oke, nice. Nah, oke. Nah, yang pernyataan ini keempat, semua sekretaris adalah perempuan. Nah, ini pernyataan yang salah. Karena apa? Karena sekretaris juga bisa laki-laki gitu loh. Nah, sekretaris itu enggak hanya untuk perempuan gitu. Nah, ini pada contoh terakhir, pernyataan sekretaris adalah perempuan merupakan salah karena faktanya seorang laki-laki juga bisa bekerja sebagai sekretaris. Jadi, untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan itu, kalian harus memperhatikan fakta yang ada gitu loh. Jadi, yang benar itu apa, yang salah itu apa. Kalian harus paham itu. Jadi, di sini memang mainnya itu logika, makanya namanya itu logika matematika. Oke, next ada kalimat terbuka. Nah, apa sih bedanya kalimat terbuka dengan pernyataan? Nah, kalimat terbuka adalah kalimat matematika atau kalimat yang belum mempunyai nilai kebenaran. Nah, kalimat terbuka ini mengandung suatu variabel atau peubah. Nah, jadi langsung kita contoh supaya jelas. Nah, contohnya kota A terkenal sebagai kota pahlawan. Nah, kenapa ini disebut kalimat terbuka? Karena A ini adalah variabel. Jadi A ini bisa diisi apa saja gitu loh. Kalau misal A diisi sebagai Semarang, maka pernyataan ini jadi salah karena Semarang bukan kota pahlawan gitu. Nah, kalau kita isi dengan yang benar, Surabaya gitu kan. Nah, maka betul pernyataannya kalau kota A ini adalah kota pahlawan. Nah, selanjutnya ada 2x ditambah 1 sama dengan 9 dengan x-nya bilangan bulat. Ini masih merupakan kalimat terbuka karena x-nya ini bisa diisi apa saja. Kalau misalnya x diisi dengan 2, berarti pernyataannya jadi salah. Nah, kalau x diisi dengan 4, karena 4 kali 2 kan 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, itu jadi pernyataan yang benar. Oke, untuk kalimat terbuka sepertinya udah jelas ya. Kita next, karena kita akan bahas secara singkat saja. Nah, yang kedua ada konjungsi. Mohon maaf, ada negasi atau ingkaran. Nah, apa sih negasi atau ingkaran itu?
Nah, jadi ingkaran itu merupakan nilai kebalikan dari suatu pernyataan. Misalkan kalian punya pernyataan benar, maka negasinya itu yang bernilai salah gitu. Kalau kalian punya pernyataan salah, maka negasinya itu pernyataan yang benar. Nah, kita langsung contoh saja. Nah, ini dia. Nah, ada pernyataan P sama dengan 4 adalah bilangan genap. 4 adalah bilangan genap. Itu nilainya apa? Mbak Rizka Amelia coba. Ini betul atau salah, Mbak? Betul, Pak. Ya, betul. Berarti ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Maka negasinya itu pasti pernyataan yang bernilai salah. Nah, tinggal kita tulis saja kebalikan dari 4 adalah bilangan genap. 4 bukan bilangan genap. Nah, ini negasinya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, nanti kalian bisa berdiskusi sendiri dari permasalahan yang saya berikan di lembar kerja. Oke, kemudian ada pernyataan majemuk. Nah, pernyataan majemuk ini merupakan gabungan dari pernyataan biasa atau pernyataan tunggal yang tadi dipelajari ya. Nah, jadi pernyataan majemuk ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri dari gabungan pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung tertentu. Nah, berikut merupakan pernyataan majemuk yang akan kita pelajari. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, ini saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kalian akan menemukan faktanya sendiri. Jadi, konjungsi ini apa, disjungsi ini apa, dan seterusnya gitu. Pada permasalahan yang akan saya berikan nanti. Oke, sebelumnya sebelum kita memasuki tahap pembelajaran selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan untuk materi pada pagi ini yang baru saja saya sampaikan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Iya, Mas Rifan, silahkan. Tadi di penjelasan Bapak, kalau kalimat terbuka itu tidak punya negasi. Itu mengapa demikian, Pak? Oh iya, iya, iya. Oh iya ya, saya tidak menyertakan itu tadi ya. Mohon maaf. Pertanyaannya Mas Rifan ini bagus ini. Nah, oke. Jadi tadi kan di penjelasan saya cuma menyebutkan kalau negasi itu adalah kebalikan atau lawan dari suatu pernyataan gitu. Tapi itu bernilai salah atau benar. Nah, yang Mas Rifan tanyakan ini adalah kenapa kalimat terbuka itu tidak ada negasinya gitu kan ya. Nah, sesuai penjelasan saya tadi kan kalau kalimat terbuka itu tidak punya atau belum punya nilai kebenaran. Jadi masih kosongan gitu. Ini mau benar atau salah nggak jelas. Makanya belum bisa ditentukan negasinya. Kecuali kalau sudah di variabelnya itu sudah diisi dengan sesuatu gitu supaya kalimat itu benar atau salah. Nah, itu baru bisa ditentukan negasinya. Kurang lebihnya seperti itu. Gimana Mas Rifan? Baik, Pak. Sudah paham. Terima kasih. Oke. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya izin tanya, Pak. Iya, Mbak Rizka Amelia, silahkan. Itu untuk pengerjaan LKPD-nya teknisnya bagaimana ya, Pak? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu ya. Gimana nanti teknis mengerjakan LKPD-nya? Nah, jadi gini, nanti setelah ini kalian akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Pembagian kelompoknya bisa dilihat di Google Classroom. Nah, nanti selanjutnya saya akan membuat breakout room Zoom di sini. Nanti kalian bisa masuk sesuai dengan breakout room Zoom masing-masing, sesuai nama kelompoknya gitu. Nah, pengerjaan LKPD-nya satu kelompok cukup mengerjakan satu. LKPD-nya ini dikerjakan secara online. Jadi teman-teman dalam breakout room Zoom itu bebas berdiskusi baik tentang materi sambil mengerjakan LKPD-nya atau ELKPD ya. Nah, cara mengerjakannya cukup mudah. Tinggal di Google Classroom itu kan ada link bagian LKPD ya. Ini dia. Saya tunjukkan dulu. Nah, jadi ini ya teman-teman bisa lihat di sini di LKPD ini. Nah, tinggal klik saja linknya. Kita klik.
Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung mengisi di sini ya untuk diskusi. Oke, apa semuanya sudah paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya silahkan kalian masuk ke breakout room masing-masing. Ini yang nomor 1 jawabannya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Yulia atau Sonia tahu nggak? Kurang tahu, Van. Kalau Yulia tahu nggak nomor 1? Halo, untuk kelompok 1 gimana diskusinya? Apakah ada masalah? Iya, Pak. Ada yang nggak bisa dijawab untuk nomor 1. Oh, jadi nomor 1 ini kalian hanya tinggal menentukan ini itu pernyataan atau bukan gitu. Nah, ini nomor 1 kan ini, misalkan itu 5 adalah bilangan ganjil. Nah, seperti yang tadi udah saya jelaskan, nah 5 adalah bilangan ganjil ini kan pernyataan ya. 5 ganjil atau genap? Ganjil. Nah, jadi ini pernyataan karena punya nilai benar. Jadi ini pernyataan. Nah, nanti yang ada ini ada variabelnya ini bukan pernyataan karena itu merupakan kalimat terbuka. Nah, kalian dalam pengerjaan ini juga bisa mengakses bahan ajar yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Jadi kalian tidak usah bingung dengan memperhatikan penjelasan saya tadi yang singkat. Karena ini waktunya itu 45 menit. Nah, jadi kalian bisa bebas berdiskusi di sini sambil buka bahan ajarnya gitu. Nah, selamat mengerjakan LKPD-nya ya. Saya pindah ke kelompok lain dulu. Oke? Ya, terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Oke. Oke, semuanya selamat datang kembali di main room. Karena udah 45 menit berlangsung, jadi pengerjaan LKPD-nya dan diskusinya udah berakhir ya. Tak terasa 45 menit cepet banget gitu. Oke, sekarang saya minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil pengerjaan LKPD kalian ya, yang tidak didiskusikan tadi bersama kelompok. Saya di sini tunjuk random untuk kelompoknya Rizka Amelia. Bisa share screen dan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Baik, Pak. Izin share screen dulu ya. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk pekerjaan LKPD-nya. Untuk soal yang pertama adalah tentukan apakah kalimat berikut merupakan pernyataan atau bukan pernyataan. Untuk pernyataan yang pertama, 5 adalah bilangan ganjil. Maka kalimat ini merupakan pernyataan. Kemudian B adalah sebarang bilangan asli. Kalimat ini bukan pernyataan. Lalu suatu fungsi kuadrat yang mempunyai determinasi 0 pasti menyinggung sumbu X. Maka kalimat ini merupakan pernyataan. Untuk kalimat selanjutnya, 5X
dikurangi 8 sama dengan 20 itu bukan pernyataan. Selanjutnya untuk himpunan X bukan merupakan himpunan kosong. Maka kalimat ini bukanlah pernyataan. Yang terakhir, 2 adalah kuadrat dari 4. Maka kalimat ini adalah pernyataan. Nah, untuk soal selanjutnya ini memasangkan, maaf, saya ulangi lagi. Untuk soal yang selanjutnya ini adalah memasangkan pernyataan-pernyataan berikut sesuai negasinya. Nah, untuk pernyataan yang pertama ini P atau Q, negasi yang benar itu adalah negasi P dan negasi Q. Selanjutnya untuk P dan Q, negasi yang benar itu adalah negasi P atau negasi Q. Untuk P maka Q, maka negasi yang benar itu P dan negasi Q. Dan yang terakhir, jika P maka Q, maka negasi yang benar itu adalah P dan negasi Q atau negasi P dan negasi, maaf, P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Untuk soal yang selanjutnya, gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata penghubung dan sehingga terbentuk pernyataan majemuk disebut konjungsi. Maka kebenaran pernyataan ini adalah benar. Untuk selanjutnya, disjungsi adalah gabungan dua pernyataan yang menggunakan kata penghubung logika dan sehingga membentuk dua pernyataan majemuk. Maka pernyataan ini adalah salah. Untuk selanjutnya, gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika maka dinamakan implikasi. Jadi pernyataan ini adalah benar. Dan untuk yang terakhir, biimplikasi atau bikondisional adalah suatu pernyataan majemuk yang berbentuk P jika dan hanya jika Q, yang berarti jika P maka Q dan jika Q maka P, maka pernyataan ini adalah benar. Untuk soal keempat ini adalah menentukan jenis kalimat majemuk dari kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, untuk yang pertama, A atau B adalah himpunan semua elemen yang menjadi anggota himpunan A atau himpunan B, maka ini disebut disjungsi. Untuk selanjutnya itu, jika adalah bilangan genap, maka X pasti habis dibagi 2. Kalimat ini merupakan implikasi. Selanjutnya, 2 merupakan faktor dari 4 dan 2 merupakan faktor dari 6, maka kalimat ini disebut konjungsi. Selanjutnya 5X ditambah 9 akan bernilai negatif hanya jika X kurang dari negatif 1, maka kalimat ini disebut biimplikasi. Nah, ini untuk soal 5 melengkapi tabel kebenaran. Teman-teman bisa dilihat ini jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka negasi P itu salah, negasi Q itu salah. Lalu P atau Q itu bernilai benar, P dan Q juga bernilai benar. P maka Q benar, jika dan hanya jika P maka Q juga bernilai benar. Nah, untuk yang lain, teman-teman bisa dilihat pada layar ya. Nah, ini untuk soal 6 juga sama, melengkapi tabel dan juga memberikan kesimpulan. Nah, yang pertama ini untuk tabel pembuktian negasi konjungsi. Nah, teman-teman bisa lihat tabel kebenarannya. Nah, lalu ini disimpulkan bahwa negasi P dan Q, maka
Hasilnya itu negasi P atau negasi Q. Untuk yang B ini tabel pembuktian untuk negasi disjungsi. Tabel pembuktian kebenarannya teman-teman bisa dilihat sendiri. Ini kesimpulannya itu bahwa negasi P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Nah, yang C ini untuk tabel pembuktian negasi implikasi. Tabelnya teman-teman bisa dilihat dan dibaca sendiri ya. Ini disimpulkan bahwa negasi P maka Q adalah P dan negasi Q. Nah, untuk yang terakhir, tabel pembuktian negasi implikasi. Tabelnya Oh, kelempar ya? Yuk lanjut Kak Bobo. Mohon maaf tadi kelempar. Oh, jadi ini si Rizka kelempar ya? Mungkin anggota kelompok yang lain, anggota kelompok 3 bisa meneruskan presentasinya. Mbak Yunita, mungkin bisa dilanjutkan, Mbak, untuk yang terakhir ini. Bisa disampaikan kepada teman-teman. Yang D, tabel pembuktian negasi diimplikasi. Untuk P, benar, Q-nya benar, maka negasi P-nya adalah salah, negasi Q-nya adalah salah. Diimplikasi PQ itu benar. P, P negasi P jika maka Q maka itu adalah salah. P dan negasi Q adalah salah. Negasi P dan Q salah. P dan negasi Q atau negasi P dan Q adalah salah. Untuk selanjutnya teman-teman bisa melihat pada tabel yang sudah ada pada LKPD. Jadi dapat disimpulkan negasi dari implikasi PQ, PN P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Riza. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Walaupun tadi ada terkendala sinyal,
yang presentasi, tapi enggak apa-apa ya. Udah disampaikan dengan baik. Nah, jadi saya ada tanggapan sedikit ya. Jadi untuk implikasi itu dibacanya jika P maka Q. Nah, kemudian untuk yang diimplikasi itu dibaca P jika dan hanya jika Q. Nah, seperti itu ya untuk koreksinya. Oke, dari jawaban yang sudah disampaikan tadi, apakah ada dari kelompok lain yang memiliki jawaban berbeda atau sama? Kelompok saya, Pak. Kelompoknya Ririn ada yang berbeda jawabannya. Oh iya, silakan untuk Mbak Nurhairina Agustin bisa disampaikan bedanya itu di mana? Coba. Oke, nah itu yang benar yang mana ya, Pak? Bisa diulang? Tadi sempat terpotong. Mungkin sinyalnya kurang kuat dari Mbak Nurhairina. Oh iya, Pak. Apakah putus-putus suara saya? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Kalau sekarang udah jelas. Nah, tadi di soal nomor 2 itu kelompok saya jawabannya beda, Pak. Nah, di soal nomor 2 itu kelompok saya menjawab DCAB. Nah, itu yang benar yang mana ya, Pak? Terima kasih. Oke, kita lihat sebentar ya. Oke, jadi tadi yang ditanyakan itu nomor 2 ya, yang ada perbedaan. Nah, jadi ini merupakan jawaban yang benar. Jawabannya D, B, A, C. Tadi kelompoknya Mbak Dini menjawab D, C, A, B. Iya, Pak. Nah, mungkin gini ya. Yang pertama itu tadi kan P atau Q ya. Jadi negasinya itu negasi P dan negasi Q. Nah, kemudian untuk P dan Q itu negasinya adalah ini, negasi P atau negasi Q. Jadi kalau atau itu negasinya jadi dan, nah yang dan ini negasinya jadi atau gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari kelompoknya Mbak Dini kebalik nggak apa-apa ya, karena kurang teliti. Nah, yang penting kalian udah paham konsep dari negasi itu. Oke. Oke, ada lagi atau udah? Oke, karena udah tidak ada tanggapan lagi, jadi koreksi dari saya cuma itu ya. Biasakan untuk membaca notasi itu dengan notasi yang baku atau notasi yang benar. Nah, kemudian kalian juga harus teliti saat melakukan atau menentukan negasi dari suatu pernyataan gitu ya. Jadi perhatikan dengan baik bentuknya itu apa, kemudian negasinya apa. Nah, itu udah ada semua di bahan ajar dan di LKPD juga. Nah, waktu pembuktian tabel itu ya, yang nomor 5 sama 6. Nah, kalau kalian itu benar, pasti yang nomor 2 itu juga benar. Kalian udah paham konsep. Kalau misal salah juga enggak apa-apa. Nanti bisa belajar lagi. Oke. Jadi sesi presentasinya selesai, permasalahannya clear. Nah, oke, sebelum kita menutup pembelajaran ya, karena waktunya juga sudah mau habis, sudah hampir 3 jam pelajaran. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Nanti saya catat untuk nilai keaktifan. Jadi apa saja yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Silakan bisa on mic. Saya izin untuk mereview materi hari ini, Pak. Mbak Maya, iya Mbak Maya Agustina, silakan. Ya, jadi materi yang dipelajari pada ini adalah materi logika matematik. Itu membahas mengenai kataan, kalimat terbuka, negasi, dan kalimat majemuk. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, oke, jawabannya bagus sekali. Jadi Mbak Maya sudah menyebutkan pokok-pokok dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya, sebelum saya tutup, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, Pak, saya izin bertanya. Ya, Mbak Sonia, silahkan. Mau tanya apa? Saya izin bertanya, untuk metode pengambilan kesimpulan yang silogisme itu apakah boleh dijelaskan? Karena pada saat mengerjakan LKPD tadi tidak dibahas mengenai pengambilan kesimpulan, jadi saya sedikit bingung. Terima kasih, Pak. Oke.
Jadi sebenarnya tujuan saya itu untuk pengambilan kesimpulan itu kalian berdiskusi di tadi ya waktu pengerjaan LKPD walaupun tidak disertakan masalahnya, tapi tidak apa-apa karena Mbak Sonia tanya, jadi saya jelaskan untuk yang silogisme ya secara sekilas saja. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, jadi yang Mbak Sonia tanya tadi bagaimana pengambilan kesimpulan dengan metode silogisme. Jadi sebenarnya cukup mudah, langsung saja saya berikan contoh, misalkan gini. Jika berolahraga maka badan akan sehat. Ini pernyataan pertama. Kemudian kita punya pernyataan kedua. Jika badan kita sehat, maka tidur kita nyenyak. Nah, jadi dari dua pernyataan ini kita akan coba cari kesimpulannya itu apa. Nah, kalau kita pakai metode silogisme itu logikanya seperti ini. Jika kita berolahraga, maka badan kita sehat. Dan jika badan kita sehat, maka tidur kita nyenyak. Nah, jadi dari dua pernyataan ini kan ada hubungannya ya. Ya, badan sehat. Jika berolahraga, maka badan kita sehat. Kalau kita sehat, maka tidur kita nyenyak. Jadi kesimpulannya, jika kita berolahraga ini ya, maka tidur kita nyenyak. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, coba Mbak Sonia saya tanya, kalau misalkan ada pernyataan jika cuaca cerah, maka kamu keluar rumah. Jika kamu keluar rumah, maka kamu pergi ke belanja. Nah, itu kesimpulannya apa coba? Jika cuaca cerah, maka saya pergi belanja, Pak. Nah, pintar. Nah, jadi paham kan? Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, karena waktunya sudah mau habis. Jadi gitu ya kegiatan belajar kita pada hari ini. Kurang lebihnya seperti itu. Kalian sudah saya jelaskan materi, pengantar, udah berdiskusi mengerjakan LKPD dan belajar tentang logika matematika. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Nah, untuk minggu depan saya berikan tugas ya pada kalian ya. Bisa dicek di Google Classroom. Silahkan dikerjakan tugasnya, waktunya 1 minggu, dan jangan lupa minggu depan kita langsung ulangan. Ulangannya apa? Ulangannya tentunya materi yang kita sampaikan atau kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi jangan bingung ya kalian. Yang penting belajar gitu aja. Nah, untuk sebagai bantuannya saya juga sudah menyertakan apa namanya ya, kisi-kisi untuk ulangannya. Jadi kalian belajarnya itu nggak kemana-mana. Jadi belajarnya cukup berpedoman pada kisi-kisi. Nah, di sini. Nah, ini tugasnya waktunya 1 minggu. Silahkan dikerjakan ya sesuai petunjuk yang ada. Bisa dibaca ya nanti. Kemudian untuk ulangan hariannya adalah pertemuan besok ya. Waktunya cuma 1 jam pelajaran dan ini kisi-kisinya. Silahkan bisa dipelajari dengan baik, siapkan dengan baik, dan semoga sukses. Oke. Jadi gitu ya pembelajaran kita pada hari ini. Karena waktunya juga sudah habis, mari kita akhiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung atau mungkin kurang berkenan ya di hati kalian, walaupun saya lebih tua, tapi saya tetap minta maaf gitu. Oke, yuk kita tutup sama-sama. Silahkan untuk ketua kelas tadi, Mas Rifan ya, bisa pimpin doa, Mas. Teman-teman, sebelum kita
Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Ivan dan terima kasih semuanya ya udah mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Saya kira udah cukup, walaupun mungkin kalian sambil rebahan atau sambil makan, minum itu nggak apa-apa ya. Yang penting mau tetap memperhatikan materi. Oke, selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan bisa meninggalkan room Zoom.